teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini kita ketemu di Eho Corner. Eho Corner merupakan podcast pertama bareng Eho, di mana nanti ke depannya kita akan bincang-bincang banyak sekali hal-hal seru terkait event, terlebih khusus tentang wedding organizer atau persiapan wedding. Apa sih yang harus teman-teman miliki sebelum teman-teman melaksanakan pernikahan? Nah, hari ini sebagai perjumpaan pertama kita akan mengulas dulu apa sih Eho itu. Malam hari ini kebetulan kita kenalan dulu. Malam hari ini bersama saya Selfie dan rekan saya Kak Saldi. Nah, teman-teman semua, Eho Corner hadir untuk sama-sama menjadi media untuk teman-teman mendapatkan informasi seputar preparation dari wedding itu sendiri. Nah, untuk mengawali perjumpaan pertama kita di Eho Corner ini, malam hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan teman-teman yang banyak sekali bertanya. Eho itu apa sih sebenarnya? Kapan munculnya? Dan apa yang dilakukan di Eho itu sendiri? Malam ini kita akan sharing semuanya bersama teman-teman. Jadi pastikan jangan di skip ya. Oke? Malam hari ini Kak Saldi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman, khususnya masyarakat Nunukan yang selama ini penasaran tentang Eho Wedding Organizer. Nah, pada malam hari ini untuk menjawab banyak sekali pertanyaan, kita akan mulai dengan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, yaitu asal usul Eho nih dari mana sih sebenarnya? Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman supaya teman-teman tahu nih asal usul Eho tuh sebenarnya dari mana sih? Silakan. Eho ini berawal dari event kita yang pertama. Biasa kan kita nih sering bikin event. Jadi pertama itu namanya tuh pas buat pertama kali itu Gema aja. Jadi Gema suara apa gitu dia kemarin ya. Jadi kita cari namanya, dikasih jadi satu namanya buat supaya orang lebih ingat gitu. Nah, apa sih? Nah, jadi dicarilah di kamus bahasa Indonesia Gema itu apa. Jadi ketemulah dengan nama Eho. Oh, biar lebih wow. Iya. Daripada jadi supaya Gemas terlalu basic Gema ya. kan terlalu biasa didengar. Jadi kita buat jadi namanya Eho. Jadi supaya orang bisa lebih hafal gitu. Oke, tadi kan Kak Saldi bilang pertama kali muncul karena ada event kita. Iya. Event yang pertama kali dibuat oleh teman-teman, kemudian dinamai Eho. Kapan event itu pertama kali dibuat? Event itu pertama kali di tahun 2022, di akhir Januari. Event apa tuh di akhir Januari yang sampai membentuk Eho sampai sekarang ini? Itu event musik. Dan itu event musik itu yang nampil itu paduan suara sekitar 50 orang paduan suara. Oh, oke. Yang di GOR waktu itu? Iya, di GOR. Oke. Jadi awal mula Eho ternyata berawal dari sebuah event yang tadinya harusnya namanya Gema. Iya. Tapi karena kurang wow, maka munculnya nama Eho. Oke. Lalu tadi kita teman-teman sudah sama-sama tahu Eho itu asal usulnya dari mana. Iya. Dari sebuah event yang waktu itu digarap hingga menemukan nama Eho itu tadi. Iya. Terus kemudian sejak event pertama itu tahun 2022, tepatnya di bulan Januari tahun 2022. Oke, berarti sudah sekitaran 1 tahun, masuk 2 tahun nih berarti ya. Tahun Januari. Ini sudah 2024 pas di bulan Januari ya kan? Iya. Oke. Kemudian kan banyak juga nih yang bertanya Kak Saldi, sebenarnya di Eho tuh kerjanya apa sih? Apa aja? Ketika membuat event itu apa sih yang dikerjain Eho sebenarnya? Ya biasa kalau untuk di wedding. Kalau untuk di wedding, Eho itu yang membantu pengantin untuk memilih vendor-vendor yang terbaik. Jadi jangan sampai di hari spesialnya mereka kecewa. Jadi kita sebisa mungkin membantu vendor-vendor untuk membantu pengantin untuk memilih vendor-vendor dan budgeting mereka untuk wedding mereka sendiri. Oke. Berarti kehadiran Eho sendiri kita tahu ya, apalagi di Nunukan, kehadiran wedding organizer atau event organizer masih sering dianggap tabu nih. Iya. Kayak
penting tidak penting sebenarnya? Atau ada sebagian orang yang bahkan berpikir hanya menambah biaya saja dengan menggunakan jasa WO atau event organizer lainnya. Tapi sebenarnya itu sangat-sangat membantu ya. Membantu sekali. Kalau di Eco Wedding sendiri, kira-kira preparation yang diberikan atau referensi-referensi yang diberikan kepada klien-klien itu seperti apa misalnya? Pada saat persiapan-persiapan itu, kenapa harus menggunakan jasa wedding organizer itu sendiri? Biasa kan pengantin kan biasa sibuk apa gitu kan. Jadi kita tuh bisa yang bantu handlekan semua untuk vendor-vendornya. Jadi mereka nggak perlu pusing lagi untuk vendor. Jadi mereka untuk fokus untuk ke pernikahan mereka aja. Jadi kita semua yang bantu untuk ngurusin. Jadi mereka tinggal terima progresnya sampai mana sudah semua persiapan untuk pernikahannya. Oke, berarti teman-teman dengan kata lain kehadiran wedding organizer ini menjembatani klien-klien atau para catin untuk mempermudah berkomunikasi dengan para vendor. Biasanya kan persiapan pernikahan tuh cukup membuat stres para pengantin nih, mengurus ini dan itu lain sebagainya. Jadi kehadiran wedding organizer seperti yang Kak Sal dijelaskan tadi itu ya, membantu para pengantin. Jadi komunikasinya melalui wedding organizer. Oke, sip. Nah, selain wedding organizer atau menghandle wedding, Eko sendiri juga menghandle event-event yang lain, betul? Iya, betul. Salah satu contohnya, seperti apa tuh Kak? Selain wedding organizer. Kita pernah bikin eventnya, bantu eventnya rumah sakit juga. Jadi butuh alat-alat seperti vendor-vendor yang dibutuhkan, kita juga siap untuk menyediakan. Jadi biasa malas cari yang terpisah-pisah tempatnya, jadi ambilnya dari kita aja, jadi kita nanti yang pilihkan semua vendor-vendornya gitu. Jadi tidak memakan waktu lagi untuk mencari ke berbagai-bagai vendor kan, jadi melalui kita, jadi mereka tinggal terima bersihnya aja gitu. Jadi walaupun namanya Eho Wedding Organizer, jadi bukan hanya mempersiapkan soal preparation untuk wedding aja ya, tetapi juga event-event yang lainnya seperti tadi persiapan akreditasi rumah sakit atau event-event lainnya. Nah, untuk Eho sendiri apa sudah pernah mempunyai event sendiri selain mengurus mendapat job-job dari wedding organizer itu sendiri? Kalau untuk Eco Wedding sudah pernah bikin event sekali. Itu kita bikin Expo Wedding kemarin di Paras Perbatasan. Oke, nah berarti teman-teman yang belum kenal Eho sudah terjawab ya malam ini. Jadi bukan cuma menghandle job-job untuk persiapan pernikahan dari para klien, tetapi Eho juga rutin membuat event tahunan mereka sendiri. Nah, dari banyaknya perjalanan Eho nih hampir 2 tahun atau bahkan sudah 2 tahun ini, kan tentunya banyak job-job, banyak ketemu dengan klien-klien yang pastinya unik-unik. Nah, dari semua rangkaian job yang sudah dihandle oleh Eko, apakah dari Kak Saldi sendiri nih, ada tidak job yang paling berkesan atau kenapa memilih job itu? Kalau untuk job selama wedding ini, yang paling berkesan itu di jobnya Karen kemarin. Wedding, iya. Kenapa tuh? Karena semua vendor kan kita yang handle kan semua. Jadi pengantinnya ini kan di luar kota dia. Nah, jadi semua apa-apa dari WO semua. Jadi kita dia tuh nggak terlalu banyak permintaan, tapi semuanya diserahkan ke pihak wedding organizer. Jadi hasilnya juga memuaskan. Oke, berarti salah satu yang sangat berkesan untuk Kak Saldi sendiri adalah mendapatkan klien yang dari luar kota. Jadi mempunyai tantangan sendiri ya berkomunikasi. Ya, karena hanya melalui handphone aja. Tapi karena klien mempercayakan sepenuhnya kepada tim, makanya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, apakah selama berjalannya ini atau menghandle itu suka dukanya apa aja sih sebenarnya Kak menjadi seorang yang bergabung di dalam tim wedding organizer atau event organizer itu sendiri? Iya, nggak ada tidurnya. Kurang istirahat ya? Iya, nggak ada tidurnya karena kita prepare pagi subuh itu kita sudah mulai dari jam 3 pagi untuk prosesi makeup pengantin perempuannya.
Jadi jam 3 itu kita sudah start untuk menghubungi semua vendor yang bertugas di subuh hari itu, seperti MUA-nya, henanya, nail art-nya, sampai bagian wardrobe-nya juga itu sudah harus ready di jam 3 pagi sudah kita hubungi semua. Jadi harus bangun, terutama pengantinnya. Yang paling penting pengantinnya yang kita bangunin di jam 3 itu untuk persiapan jam mau mandi dulu kah, siap-siap dulu, beres-beres kan. Nah, jadi di jam 3 itu kita sudah morning call vendor semua dan pengantin. Oke. Berarti itu menjadi salah satu job desk dari tim wedding organizer itu sendiri. Iya. Jadi bukan hanya menyiapkan pernikahan dari klien atau menjembatani untuk vendor-vendor berkomunikasi dengan klien, tapi juga bertanggung jawab atas semua alur-alur yang akan terjadi selama persiapan pernikahan itu ya. Iya. Oke, nah seperti yang tadi saya bilang di awal, kan untuk kita di Nunukan ini wedding organizer atau seorang event organizer itu terlihat belum terlalu terkenal di masyarakat atau masih dianggap tabu nih di masyarakat. Nah, menurut Kak Saldi sendiri sebagai seorang yang bergabung di tim wedding organizer atau event organizer, gimana sih pendapatnya tentang sampai saat ini di 2024 masih banyak masyarakat yang menganggap tentang ada atau tidak adanya wedding organizer ini adalah sama aja sebenarnya. Gini, biasa sih karena mereka kurang edukasi sih sebenarnya. Belum tahu apa sih keuntungannya pakai wedding organizer sama tidak gitu. Nah, apa sih bedanya kalau pakai sama tidak juga. Nah, kadang orang bilang berharap, oh ada juga keluarga kami, ada juga yang bisa bantu begini. Padahal kan keluarga punya kesibukan masing-masing kayak gitu. Nah, apalagi kalau momen-momen sudah pada saat yang acaranya sudah berlangsung itu kan pasti pihak keluarga-keluarga tuh pada sibuk semua mau ini. Jadi susah menghandle yang lain-lainnya. Jadi kalau pakai wedding organizer itu semuanya kan sudah dihandle dari wedding organizer. Jadi pihak keluarga tinggal menikmati acara aja, duduk santai gitu nah semua. Sebenarnya begitu. Tapi ya kadang keluarga karena kurang edukasi ya sih, kurang pengertian bahwa wedding organizer tuh apa sih sebenarnya gitu nah. Oke. Karena baru kan di Nunukan belum pernah ada sih, tapi ya enggak tahu lah, mungkin pengalaman mereka menggunakan wedding organizer bagaimana. Nah, jadi akhirnya berimpas ya ke wedding organizer yang lainnya Oke, gitu. jadi misalnya dulu sebenarnya pernah pakai, Iya. mungkin di pernikahan saudaranya atau keluarganya, Iya. tapi tidak mendapatkan servis yang begitu baik. Iya. Jadi berimbas ke wedding organizer yang baru berkembang saat ini. Iya, Oke, mungkin. berarti balik lagi kepada kepercayaan masyarakat dari hasil kinerja wedding organizer itu sendiri. Nah, untuk Eko sendiri saat ini yang tergabung dalam Eko ada berapa orang sih Kak? Personil lengkapnya nih. Personel lengkapnya ada 8 orang. Ada 8 orang dengan job desk masing-masing. Job desk masing-masing. Seperti kita ada 2 orang, satu personal asisten untuk pengantin wanita, satu untuk pengantin laki-laki. Jadi tugasnya itu ya jadi asisten pengantin selama acara berlangsung, dari mulai makeup sampai pengantin buka baju kembali di akhir acara gitu. Sampai tidur lagi sampai ya. tidur kembali ya. Oke. Terus? Habis itu ada ada bagian cateringnya untuk yang yang atur untuk biaya catering. Ada yang untuk manajer stage-nya, untuk yang tamu-tamu kalau mau naik ke panggung itu ada yang hitung juga di situ, ada yang bantu untuk stopin tamu kalau ada orang yang foto di atas. Ya, ada beberapa lagi yang jadi mobil mobile, jadi dia yang bergerak kemana-mana gitu. Seperti runners. Runners, ya. Itu aja sih 8 orang. Jadi ada yang bagian tim untuk editing dia. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam suatu tim wedding organizer, khususnya di Eko sendiri itu, setiap tim, anggota tim sudah mempunyai job desk masing-masing. Jadi bekerjanya menurut job desk masing-masing. Nah, sekarang kan nih teman-teman jadi tahu nih, ternyata menjadi seorang tim, bergabung menjadi anggota tim wedding organizer tuh bukan hanya berdiri mengatur acara, tetapi bekerja menurut job desk-nya masing-masing. Nah, dari perkembangan Eko yang tadi saya katakan bahwa masyarakat belum punya pengetahuan, belum tahu secara luas tentang apa sih wedding organizer, manfaatnya. Selama perjalanan Eko sendiri selama 2 tahun, menurut Kak Saldi sendiri sampai saat ini, khususnya di 2024,
ketika menghandle banyak klien, bagaimana tuh perkembangan masyarakatnya? Apakah masih sama atau sejauh ini sudah banyak perubahan dari feedback masyarakat sendiri? Ini tergantung dari pandangan masing-masing ya sih. Itu apa ya? Biar juga yang pakai wedding organizer juga belum tentu apa ya, ada pihak-pihak keluarga yang suka juga, tapi ya itu kan dari setiap calon pengantinnya aja sih yang memilih wedding organizer kan. Jadi kalau untuk saat ini sih lumayan sih sudah untuk orang-orang nunukan untuk apa memakai wedding organizer. Oke. Satu lagi nih Kak, kan banyak sekali juga nih yang bertanya ke kita kayak waktu mau masuk Eko itu apakah kita dapat pelatihan sebelum terjun ke lapangan atau di manajemen Eko sendiri itu seperti apa untuk para anggota tim-timnya nih? Sebelum tim-tim yang terpilih itu sebelum turun ke lapangan pasti kita dia ada anunya apa pelatihannya dulu, ndak langsung turun kerja gitu. Nah jadi kita biasa ngasih materi dulu, biasa ada narasumbernya yang datang. Jadi setiap tim itu sudah ngerti semua kerjanya. Jadi karena sudah dibekalin semua dengan apa ya, dengan job desk masing-masing dan apa-apa aja yang dia kerjakan gitu. Nah. Oke, jadi teman-teman bukan hanya sekedar langsung bekerja saja ya, tetapi di manajemen Eko sendiri setiap anggota tim juga dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan. Tadi kalau tidak salah narasumbernya dari luar juga. Dari luar juga, iya. Jadi itu membantu mengimprove kemampuan atau skill yang dimiliki oleh teman-teman di Eko sendiri. Nah, jadi jangan ragu kalau mau persiapan pernikahan pakai Eho Wedding. Oke, sesuai dengan motonya Eho Wedding nih ya. When you wedding dream become true. Nah, sejauh beberapa klien di handle, apakah when you wedding dream become true itu betul-betul terwujud? Kalau untuk beberapa semua pengantin sih terwujud sih sebenarnya, karena kita kan kalau mau bikin konsep harus dari persetujuan si pengantin kan. Jadi dia punya dream itu yang bagaimana sih? Dia pinginnya yang bagaimana? Jadi semaksimal mungkin kita mewujudkan dengan budget yang mereka punya gitu nah kan. Tapi selama ini mereka oke-oke aja sih. Nggak ada yang gagal sih sebenarnya. Feedbacknya baik aja sih ya. Oke, tadi Kak Saldi sempat bilang tentang tergantung budget berapa sih yang dipunya oleh klien. Nah, untuk Eko sendiri kan tiap wedding organizer nih yang saya ketahui mempunyai katalog masing-masing. Iya. Kemudian ini yang sering disalahpahami oleh masyarakat nih, bahwa kadang wah mahal sekali nih pakai jasa wedding organizer mau Eko ataupun jasa wedding organizer lainnya. Nah, bisa dijelasin mungkin kalau di Eho ada apa aja yang bisa didapatkan oleh pengantin, misalnya yang saya ketahui ini misalnya ada bagian jasa, ada juga yang all in. Nah, ini mungkin yang harus kita jelaskan ke masyarakat luas supaya lebih tahu lagi sebenarnya kalau di wedding organizer tuh ada apa aja. Tapi kalau menurut saya ya, yang bagusnya itu ngambil paketnya yang all in langsung satu kali. Kalau cuma ngambil krunya aja, itu nggak maksimal untuk di krunya, karena kita cuma bisa, kalau untuk kru kita cuma bisa untuk berlangsungnya acara aja, tapi kita nggak bisa terlalu mengevos pendor-pendornya gitu. Nah, jadi kalau untuk kru, karena kalau untuk kru kan pendor-pendor yang lain kan sudah dibayarkan melalui pihak si pengantin. Nah, jadi otomatis apa-apa yang dia keinginannya berarti dibicarakan ke pendor-pendor masing-masing gitu kan. Nah, jadi untuk pihak wedding organizer nggak bisa terlalu ikut campur. Jadi dia cuma bisa untuk susunan acaranya aja macam begitu. Nah, kalau yang all in itu kita ada paket basic itu sekitar 60-an, 70-an. Itu untuk gedung. Kalau untuk rumahan dia sekitar 60-an. Iya, 60-an itu yang basic ya, teman-teman. Jadi bervariasi. Semuanya pun budgetnya kayak bunyinya puluhan, itu pasti ada banyak yang include di dalamnya. Jadi 60-an kayak kan orang yang nggak tahu nih pasti kayak 60 untuk wedding organizer itu mahal sekali pasti. Itu 60 pengantin tinggal cari bagian catering sama
undangan. Oh, jadi di paket all in di luar undangan dan juga catering. Oke. Nah, itu teman-teman sudah tahu ya, berarti di wedding di Eho sendiri itu ada 2, yaitu hanya jasa atau crew only, Iya, crew dan yang only. kedua ada all in. Nah, balik lagi di all in itu pun paket-paketnya beda-beda nih semuanya. Nah, sekarang teman-teman sudah punya informasi baru nih. Jadi kalau apa-apa ada yang perlu ditanyakan, jangan malu-malu ya, langsung ke official Instagramnya Eho aja. Bisa sih juga mengikuti budget pengantin. Pengantin punya budget berapa, kita bisa susunkan sesuai dengan budget yang mereka punya gitu. Oke, berarti yang membedakan adalah ketika memakai jasa crew only, job desk-nya dari tim wedding organizer hanya sebatas mempersiapkan acara hari H-nya aja, ya. Untuk koordinasi vendor tetap, tapi tidak bisa maksimal 100% mengatur semuanya. Karena balik lagi, itu tanggung jawab vendor ke catinnya itu sendiri. Tapi kalau paket all in, semua langsung dikemas oleh wedding organizer itu. Betul? Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah kita sama-sama tahu Eho tuh kapan sih munculnya, kenapa bisa dinamakan Eho, tiba-tiba kok ada nama asing Eho nih. Kemudian selama 2 tahun perjalanan Eho, menghandle banyak job, suka dukanya apa aja, kemudian job yang berkesan. Nah, untuk tahun 2024 nih, mumpung di Januari, tepatnya di 2 tahun Eho, kira-kira harapan Kak Saldi sendiri untuk Eho Wedding Organizer nih seperti apa? Iya, harapannya makin banyak klien. Amin. Kita aminkan sama-sama 1, 2, 3. Amin. Terus? Gitu ya sih, makin banyak kliennya. Ya lancar aja semua job-jobnya gitu. Makin banyak masyarakat yang mau menggunakan jasa wedding organizer, yang paling penting menggunakan Eho Wedding. Oke, gitu? Iya. Oke, semoga ya yang kita harapkan di tahun 2024 semuanya bisa terwujud. Jadi semoga melalui Eho Corner episode pertama ini bisa membuka pandangan masyarakat tentang kenapa sih wedding organizer itu ada atau event organizer itu ada, gitu ya. Iya. Nah, teman-teman, untuk informasi teman-teman semuanya, Eho Corner akan selalu tayang, jadi dengan mengemas topik-topik yang berbeda tentunya di per episodenya. Jadi untuk episode perdana kita hari ini, kita mengulas kembali apa sih Eho Wedding itu. Kenapa bisa ada Eho Wedding, asal-usulnya, dan kenapa tadi saya sudah sampai ke tahap kenapa harus memakai jasa wedding organizer sih untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi buat catin-catin jangan lupa nonton edisi pertama ini, jangan di skip karena banyak sekali informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, untuk teman-teman semua, di episode berikut-berikutnya saya bagikan sneak peek-nya dulu sedikit nih, spoiler dikit. Kalau di episode-episode berikutnya, Eho Corner akan hadir dengan mendatangkan vendor-vendor yang berhubungan dengan pernikahan. Jadi teman-teman yang mungkin punya planning 2024, bismillah sold out, jangan sampai skip dan nantikan terus tayangan dari Eho Corner ini. Karena kita akan tetap terus memberikan informasi-informasi kepada teman-teman lewat Eho Corner ini. Oke? Jadi sebagai perjumpaan kita yang pertama ini, terima kasih Kak Saldi. Sama-sama. Karena hari ini sudah meluangkan waktu menjawab semua pertanyaan teman-teman yang kenapa sih Eho itu ada, siapa sih Eho itu, ngapain sih di Eho itu. Malam ini sudah terjawab semuanya. Jadi kita akan balik lagi di episode Eho selanjutnya. Oke? Teman-teman semuanya jangan lupa nonton, like, subscribe, juga share supaya semakin banyak khususnya masyarakat Nunukan tahu tentang kenapa pentingnya menggunakan jasa wedding organizer atau event organizer untuk suatu event atau yang tadi kita bahas ini khususnya di wedding organizer ini untuk acara preparation untuk pernikahan itu sendiri. Oke teman-teman, saya Selfie dan Kak Saldi mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menemani kita di Eho Corner edisi 1. Masih banyak episode-episode berikutnya dengan topik-topik dan bintang tamu yang tentunya menarik. Jadi jangan sampai lupa untuk subscribe. Ingat, oke, subscribe dan nantikan episode-episode berikutnya. Oke, saya Selfie, sampai jumpa.